Jadi Bu I gimana ceritain lagi mengenai cara membuang dahak yang benar Bu I? Panas lagi. Aduh dokter masa harus dijelasin? Nggak apa-apa, biar yang kita dengar. Ya, jadi pertama kita itu ke pasien menganjurkan untuk minum air hangat atau kalau yang punya DM boleh teh manis. Ya udah gitu kita arahin ke pasien sudah jalan-jalan kecil biar ada rasanya ada dahak-dahak gitu. Nah setelah itu kita sarankan untuk narik napas selama 3 kali. Yang ketiga kalinya disuruh tarik napas panjang dalam dan dikeluarkan dahaknya dihentakan gitu. Nah sudah ada baru dimasukin. Kalau masih sedikit, nah tampil seputum ditampil ditutup lagi. Pasien disarankan untuk jalan-jalan lagi, minum air hangat lagi. Nah sudah merasa ada berdahak, nanti disuruh berdahak lagi seperti tadi, gitu dok. Sampai sampai sampel sputumnya dianggap cukup gitu dok. Tapi kalau kayak yang ketok puk punggung gitu nyambung nggak sih Bu? Nggak ya? Enggak, kalau saya mah saranin untuk jalan-jalan kecil. Jalan-jalan kecil aja ya, biasa aja ya. Iya. Ada kasus yang ini, Kang Bram mau lewat? Lagi itu bukan lagi itu. Nggak apa-apa kan lewatnya. Kalau sulit apa yang dilakukan? Apa yang kalau sulit dilakukan? Ayo, Bu I. Kalau sulit Bu, kan ada yang nggak bisa buang dahak sama sekali. Jadi kita sarankan ke dokter dulu minta pengencer dahak. Ya. Kalau misalnya udah 3 kali minum pengencer dahak, apa dokter kasihnya Amroxol atau acetamin. Terus kalau udah 3 hari masih susah keluar, kita lakukan nebulizer. Seperti itu dok. Kalau masih tetap susah? Kalau susah, jadi apa yang dilakukan? Suruh keluarganya datang ke Jalan Malabar. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Direktur P2PM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dr. Imran Pambudi dan tim, Dr. Tiara dan tim kerja TBC, Mbak Sarah, terima kasih untuk kehadirannya. Seluruh Dinas Kesehatan Provinsi di Indonesia, tadi diabsen oleh Mbak Evi, sudah seperti 38 hadir. Teman-teman mitra yang selalu kita gotong royong, dari WHO Indonesia, Stop TB Partnership Indonesia, teman-teman USAID Bebas TB, Prevent TB maupun Mentari TB. Tidak lupa juga untuk Robin, thank you for your attendance. It's an honor for us, despite your late afternoon. So thank you very much, Robin. Dan tidak hanya Robin, juga teman-teman mitra Fast Track the Cure. Saya lihat tadi ada Hoa dari SUDI. Thank you Hoa for joining us. Luisito juga dari TB People Philippines, dan kita harapkan nanti teman-teman India dari GCTA juga bisa bergabung. Tidak lupa juga untuk teman-teman Grand TR11 dari Grand ini, Mbak Arina dari JIP ya, Jaringan Indonesia Positif, terima kasih sudah hadir Mbak Arina. Teman-teman Pop TB, lalu Penabulu, semoga juga sudah hadir online. Tidak lupa ada banyak ini yang diundang ya, jadi semoga nggak kelewat saya. WKPTB, Kopi TB Pusat, dalam hal ini Profesor Erlina Burhan juga sudah hadir fisik bersama-sama kita, terima kasih Prof. Tim ahli klinis dari Vaskes Pelaksana TBRO, semoga bisa hadir semua. Dan tentunya tim YKI, panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik, dan seluruh peserta di online yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tentunya narasumber yang kami hormati, Bapak Direktur P2PM,
Dr. Tiara, Dr. Hadi dari Dinkes Jawa Barat. Terima kasih Pak sudah hadir bersama-sama kita di Manhattan. Dr. Ferdi dari RSUP RSHS. Lalu tim perawat Poli TBC RO di Dr. Sutomo Surabaya. Lalu Yayasan Rekat. Saya pikir Rekat sudah, Rekat hadir online ya. Tadi saya lupa sebut teman-teman PETA, Bu Juma, lalu teman-teman Terjang ya. Sudah hadir juga, terima kasih sudah mau mampir ke Jakarta. Dan tentunya special guest hari ini yaitu Kang Dery ya. Kang Dery sudah hadir ya. Sebagai pasien yang sudah menyelesaikan pengobatan TBC RO 6 bulan. Jadi kita berikan tepuk tangan nih untuk Kang Dery. Sudah sehat dan bisa bergabung dengan kita di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama ini bukan meeting yang pertama kali teman-teman, tapi sudah kesekian kalinya. Dan ini pertemuan untuk melihat sejauh mana kampanye Sembuh Lebih Cepat kita berproses. Kalau boleh flashback sedikit, di bulan Maret lalu kita launching kampanye ini Sembuh Lebih Cepat. Waktu itu Prof. Erlino juga hadir, Pak Imran, Bu Tiara juga hadir online ya Bu ya, mohon maaf Pak Imran yang hadir fisik. Dan saat itu kurang lebih 15.000 orang bergabung di Zoom, jadi harapannya dampaknya manfaatnya bisa dirasakan banyak orang. Dan kurang lebih 4-5 bulan berjalan kita ingin melihat sejauh mana kampanye ini bisa memberikan manfaat untuk khususnya masyarakat terdampak TBC, terutama juga untuk masyarakat umum. Dan tidak lupa saya sampaikan bahwa acara ini berlangsung karena didukung dari donor, mitra donor kita. Teman-teman bisa lihat ada logo Stop TB Partnership yang berkantor di Geneva. Dan tentunya dari Robin bersama tim, karena kampanye Sembuh Lebih Cepat ini bagian dari kampanye global Fast Track the Cure. Atau singkatannya teman-teman bisa lihat ada FTTC ya, yang bagian ungu magenta di atas sana. Jadi saya harapkan pertemuan ini kita tidak hanya mendengar apa yang di-sharingkan oleh narasumber kita, juga dari YKI yang sebagai lead campaign di Indonesia, tetapi kita masih ada kurang lebih 6 bulan, 7 bulan untuk melanjutkan kampanye ini. Dan saya harapkan khususnya dari Prof. Ferdinand juga sebagai expert bisa memberikan masukan dari sisi masyarakat, apalagi sih yang kurang tentang TBC RO. Nah, kita bisa masukkan di dalam kampanye ini sehingga makin banyak orang yang tahu bahwa pengobatan TBC RO sekarang kini sembuh lebih cepat, ya. Hanya 6 bulan sesuai cita-cita kita. Saya pikir itu teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman tidak hanya hadir untuk mendengarkan, menerima sesuatu, tetapi juga memberikan sesuatu, karena makin banyak yang ikut kampanye ini, artinya makin banyak orang yang tahu bahwa pengobatan TBC RO saat ini kini sembuh lebih cepat. Ada satu pantun sebagai penutup. Nanti interpreter kalau nggak bisa nggak apa-apa ya. Bunga mawar enak dilihat, harumnya semerbak, panjang ini ya, menggoda semangat. Mari bersama, langkah penuh semangat, ayo ikut kampanye, sembuh lebih cepat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Saya harapkan meeting ini bisa berbuah banyak dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Evi. Indonesia. Jadi harapannya nanti tiap kabupaten kota minimal ada satu layanan TBC RO yang saat ini masih ada di 413 kabupaten kota. Target kita ada di 514 kabupaten kota. Kemudian yang di sini yang terakhir ada surat Direktur P2PM tahun 2023, ini terbaru ya Bapak Ibu, tentang permohonan penunjukan Fasiankes TBC RO. Jadi nanti mungkin Fasiankes yang sudah mampu ya dan juga bisa melakukan layanan TBC RO, nanti mungkin bisa dilakukan permohonan dan juga asesmen untuk nantinya akan ditunjuk sebagai layanan TBC RO di wilayahnya. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah masuk ya Bapak Ibu di update perjalanan implementasi BPAL-BPAL-M. Jadi kalau misalnya kita lihat prosesnya itu tidak instan, perlu ada beberapa
tahapan ya untuk mencapai implementasi secara nasional yang dimulai dari adanya rekomendasi dari WHO ya, sebetulnya itu sejak tahun 2020. Kemudian Indonesia mulai melakukan kajian analisis yaitu di tahun 2023 sehingga di tahun 2022 sehingga dilakukan operational research ya atau semacam penelitian ya terkait dengan pengobatan paduan BEPAL ini mulai dari bulan Juli 2022 sampai Juni 2023. Jadi OR ini berjalan dalam waktu 1 tahun ya. Memang tidak di semua provinsi, tetapi kita memilih 4 provinsi yang memiliki beban kasus TBC yang tinggi ya. Contohnya seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ya, jadi di sini 4 provinsi ini menjadi lokasi untuk penelitian BEPAL-M ini ya. Jadi sudah ada 106 pasien, 87 pasien itu OR dan juga 19 pasiennya country lead OR ya, yang sudah menjalankan ya OR dari BEPAL ini. Kemudian dilanjutkan ya setelah mendapatkan hasil ini ternyata hasilnya sudah baik ya, banyak yang berhasil mendapatkan dampak baik dari pengobatan ini. Kemudian di tahun 2023 lanjutannya ya Juli sampai Desember ya selama 6 bulan kurang lebih ini kita ada implementasi programatik terbatas. Jadi melanjutkan dari 4 lokus tadi untuk dilanjutkan implementasi programatik terbatas. Nah di sini sudah ada tambahan ya 22 pasien BEPAL dan 108 pasien BEPAL-M di 4 provinsi dari XOR tadi. Kemudian ternyata setelah dilakukan analisis ya oleh para expert dan juga peneliti, tim peneliti, ternyata di tahun 2024 ya Januari kita sudah bisa mendiseminasikan dan juga menetapkan bahwa paduan TBC-RO 6 bulan ini sudah bisa dijalankan secara nasional ya di 34 provinsi saat ini. Jadi masih ada 4 provinsi yang masih belum terdistribusi BEPAL-M ini seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan yang nantinya mungkin akan proses ya untuk perluasannya lagi untuk nantinya didistribusi untuk programatik pengobatan TBC-RO 6 bulan. Ya, kita ini sampai Juli ya, Januari sampai Juli nanti kita lihat hasilnya ya. Apakah memang sudah banyak yang menggunakan dan hasilnya sudah baik atau seperti apa. Dan untuk mendukung ya Bapak Ibu, untuk mendukung implementasi programatik secara nasional ini kita didukung ya oleh teman-teman YKI untuk menggaungkan informasi terkait dengan BEPAL-M ini melalui kampanye-kampanye. Jadi kampanye pertama kita itu kalau nggak salah di Maret ya, 20 Maret itu bertepatan juga dengan peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia yang itu diikuti tadi sekitar 15.000 peserta. Jadi sudah banyak yang harapannya sudah banyak yang mengenal ya BEPAL-M ini dan jadinya mereka tidak menganggap bahwa setahu saya obat TBC-RO itu lama. Kenapa misalnya tetangga saya atau keluarga saya dapatnya yang sebentar. Padahal ini adalah pengobatan programatik juga yang sudah dilakukan penelitian dan hasilnya sudah baik. Yang nantinya mungkin masyarakat yang sudah mengetahuinya bisa menyampaikan ke keluarganya bahwa obat tersebut sudah teruji dan hasilnya baik. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, ini ada update distribusi ya pasien BEPAL-M di Indonesia yang sudah mendapatkan layanan pengobatan tersebut. Ini data per 1 Juli 2024. Totalnya sudah ada 1.900 pasien yang tersebar di hampir semua provinsi ya. Kalau kita lihat di sini yang banyak itu contohnya seperti Jawa Barat ya. Jawa Barat ini sudah ada sekitar 430 pasien yang mendapatkan BEPAL-M. Kemudian Jawa Timur sudah ada 253. Kemudian yang banyak lagi itu contohnya misalnya ada ini ya Sulawesi Selatan juga sudah banyak, Papua bahkan juga sudah ada ya yang menggunakan BEPAL-M, Maluku juga sudah ada, Kalimantan sudah ada, Sumatera ini ya sebagian besar juga sudah ada. Jadi memang untuk BEPAL-M dalam periode 6 bulan implementasi secara nasional ini sudah mulai terdistribusi ya dengan baik dan harapannya di tahun-tahun mendatang nanti stok logistiknya juga semakin stabil ya dan juga bisa merata ke 38 provinsi. Baik, kita lanjutkan. Nah, namun Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan bersama bahwa memang BEPAL-M ini menjadi salah satu alternatif ya untuk pasien-pasien TBC-RO agar pengobatannya tidak terlalu lama, tidak harus 11 bulan, tidak harus 24 bulan, tapi cukup 6 bulan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah dalam masa pengobatan pasien TBC-RO ya maupun TBC-SO itu pasti nantinya tetap akan muncul yang namanya efek samping obat. Nah, di sini mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya, misalnya selaku teman-teman pendamping maupun teman-teman petugas kesehatan ya yang harus diingat adalah tetap mengarahkan dan memberikan konseling apabila ada pasien TBC ya khususnya TBC
RO yang memiliki keluhan. Silahkan memberikan arahan misalnya apabila ada keluhan mual, apa yang harus dilakukan ya, hal-hal tersebut yang mungkin dibutuhkan oleh pasien-pasien. Karena mungkin mereka takut ya, mereka mungkin mengira hal tersebut karena minum obat, jadinya mereka berhenti minum obat agar keluhannya tidak terus-menerus. Padahal hal tersebut bisa diantisipasi atau bisa ditangani dengan mungkin dengan obat yang lain ya, yang bisa meredakan mualnya, pusingnya, ataupun misalnya kakinya yang susah untuk berjalan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada data ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat di slide ada data kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi pada pasien BPAL-BPAL-M. Memang tidak terlalu banyak ya dari total yang sudah mendapatkan paduan tersebut ya, mungkin hanya sekian persen yang mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Misalnya di sini yang memerlukan rawat inap ya untuk pasien BPAL itu ada 31. Kemudian untuk yang pasien BPAL-M ya ada 39. Kemudian ada yang resiko mengancam jiwa ini hanya 3 orang ya, 3 kasus. Kemudian yang meninggal pada saat melakukan pengobatan ya, melakukan pengobatan TBC BPAL itu ada 7 yang meninggal dan 48 pasien BPAL-M yang meninggal. Kemudian untuk yang menyebabkan kecacatan ini rendah ya, hanya 2 kasus, 1 kasus per masing-masing paduannya. Kemudian untuk yang menyebabkan kelainan kongenital ini tidak ada, kemudian yang masa perpanjangan perawatan di rumah sakit juga tidak ada. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat ya Bapak Ibu data, kalau Bapak Ibu misalnya ingin mengetahui dari implementasi yang sudah berjalan, berapa sih yang sembuh ya menggunakan BPAL-BPAL-M, berapa yang gagal, berapa yang meninggal, di sini kita sudah ada datanya ya. Untuk pasien BPAL ya, hasil interimnya di sini per 1 Juli 2024, yang sembuh lengkap itu sudah cukup baik ya, sudah setengahnya ya, atau sekitar 45%. Kemudian yang gagal di sini dari 257 pasien BPAL, yang gagal itu hanya 9 ya. Kemudian yang meninggal ada 7, yang lost to follow up ada 3, dan yang masih ongoing ya pada masa pengobatan saat ini itu masih 123 pasien. Sedangkan untuk yang pindah atau tidak dievaluasi ini tidak ada. Begitu juga dengan yang BPAL-BPAL-M, di sini kita sudah ada data interimnya, hasil interim per Juli ya. Di sini untuk yang sembuh itu memang untuk yang pasien BPAL-M ini lebih banyak ya. Kalau yang BPAL tadi kan totalnya hanya 257. Kalau yang BPAL-M ini sudah mencapai 1.600 ya. Di sini yang masih dalam pengobatan masih banyak ya, yaitu sekitar 1.400-an atau sekitar 90%-nya. Sedangkan untuk yang lainnya ini sudah sembuh ya atau masih dalam masa pengobatan juga banyak. Di sini yang gagal hanya 1,9%-nya, kemudian yang meninggal di sini ada sekitar 3%-nya. Sedangkan yang lost to follow up ini juga masih ada ya, sekitar 1%. Oke, kita lanjutkan. Mohon slide, mohon dibantu. Ya, mungkin ini sebelum kita wrap up ya ke kesimpulan di sini yang perlu kita ketahui ya Bapak Ibu ya dalam pelaksanaan program tuberkulosis ya khususnya TBC-RO di sini masih juga ditemui banyak tantangan ya ternyata ya. Yang pertama adalah terkait dengan tadi ya memulai pengobatan juga masih ada gap, ada selisih sehingga menyebabkan angka keberhasilan pengobatannya juga masih belum mencapai target. Target kita kan 80% ya, tapi di tahun 2023 kita masih di angka 55%. Kemudian di sini untuk fasiankes layanan TBC-RO-nya masih belum merata di seluruh kabupaten kota, masih ada sekitar 100 kabupaten kota yang nantinya perlu diekspansi lagi ya untuk dilakukan penunjukan layanan TBC-RO. Kemudian di sini terkait dengan implementasi MESO ya, manajemen efek samping obat, ini masih perlu ditingkatkan lagi, masih belum optimal, misalnya untuk pelaporan di SITB-nya yang masih belum real time ya, masih ada delay. Kemudian kapasitas tenaga kesehatannya ini masih perlu ditingkatkan lagi. Kemudian di sini peran serta ya dan keaktifan dari Dinkes ya dalam menganalisis data-data itu juga perlu ditingkatkan lagi, baik itu untuk data monitoring kasus maupun monitoring dari SDM yang ada di wilayahnya. Kemudian di sini ternyata dari hasil interim masih banyak kasus-kasus dari pasien BPAL-BPAL-M yang mengalami kematian akibat tuberkulosis ya. Dibandingkan dengan pasien-pasien yang menggunakan paduan BPAL. Kemudian di sini untuk dukungan pengobatannya masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, upaya-upaya apa saja sih yang mungkin perlu kita lakukan ya bersama, yang perlu kita perbaiki bersama Bapak Ibu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tiara bahwa dalam kaitannya dengan program penanggulangan tuberkulosis ya, itu kita perlu mengekspansi ya dari layanan TBC-nya ya, TBC-RO-nya dengan berkolaborasi ya, berkolaborasi misalnya dengan kegiatan pengampuan, kemudian di sini pelaksanaan mini cohort bulanan juga perlu dilakukan secara rutin ya, kemudian audit klinis tahunannya juga perlu diperbaiki lagi,
rutinkan lagi pelaksanaan MICA ya, khususnya bagi Wasor kabupaten kota ini perlu ya melakukan MICA secara rutin di tingkat kabupaten kotanya. Kemudian pemberian dukungan pengobatan ya, ini karena tadi efeknya tidak hanya secara klinis tapi juga mungkin ada terkait sosial ekonominya, jadi kita perlu adanya pendampingan, enablers, kemudian shelter ya atau rumah singgah, dan juga pemberian konseling bagi pasien TBC RO, dan juga kita perlu memberikan refreshment training ya mungkin untuk petugas-petugas layanan TBC RO-nya. Termasuk juga di sini kita perlu ya meningkatkan update edukasi terkait dengan manajemen efek samping obat. Kemudian di sini kita perlu memperkuat upaya pelacakan pasien ya yang mungkin putus berobat ya. Di sini kita bisa meminta bantuan oleh teman puskesmas dan juga komunitas. Dan di sini upaya yang paling hype ya saat ini kita sudah berhasil ya mengimplementasikan paduan pengobatan TBC RO secara nasional dalam waktu yang singkat yaitu hanya 6 bulan ya. Di sini sudah dimulai dari tahun 2024 dan harapannya di bulan-bulan mendatang dan tahun-tahun mendatang ini implementasinya akan semakin baik dan kampanyenya bisa semakin digaungkan lagi. Lanjut. Nah, mungkin ini slide terakhir ya Bapak Ibu dari kami terkait dengan kesimpulan. Ini sebenarnya kesimpulan secara keseluruhan ya, bahwa memang dalam pengobatan TBC RO itu saat ini bukan berarti setelah ada BPAL-BPAL-M itu hanya BPAL-BPAL-M aja yang dipakai untuk TBC RO, tetapi di sini nanti sesuai dengan yang dianjurkan ya oleh dokter, apakah nanti mendapatkan paduan yang 6 bulan yang BPAL atau BPAL-M, atau nanti perlu ada durasi yang lebih panjang lagi ya, apakah yang 9 bulan, 11 bulan, atau yang 24 bulan. Kemudian di sini terkait efek samping obat ya, ini tetap kita berikan edukasi terkait manajemen efek samping obatnya, itu harus dilakukan oleh petugas Fasiankes ya untuk meminimalisir terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Jadi bukan berarti BPAL ini sudah direkomendasikan dan sudah teruji, kemudian kita mengenyampingkan efek samping obatnya, tapi kita tetap perlu ya mengantisipasi, memberikan edukasi konseling kepada pasien ya khususnya bagi petugas Fasiankes agar meminimalisir terjadinya KTD, kejadian tidak diinginkan. Kemudian yang selanjutnya tetap perlu adanya dukungan ya dan juga pendampingan bagi pasien, khususnya mereka yang mungkin memiliki beberapa keluhan ya yang nantinya perlu didampingi secara intens. Kemudian di sini perlu adanya sosialisasi yang lebih luas lagi kepada masyarakat ya. Jadi nanti kita mohon bantuan kepada Dinkes, kepada komunitas, mitra ya untuk saling bekerja sama melakukan inovasi-inovasi sosialisasi nih. Karena mungkin tiap-tiap daerah memiliki strategi inovasi yang berbeda-beda. Jadi kita harapkan dengan adanya workshop kampanye BPAL-BPAL-M, teman-teman di daerah bisa melakukan modifikasi ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini yang perlu kita ingatkan lagi bahwa ketika ditemukan indeks kasus ya TBC RO khususnya tetap perlu dilakukan investigasi kontak atau pelacakan kontak agar penularan tuberkulosisnya bisa ditekan ya, bisa diputus secara segera. Jadi ini perlu ditingkatkan lagi khususnya untuk investigasi kontak dan juga pemberian TPT. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu terkait dengan perjalanan implementasi BPAL-BPAL-M di Indonesia yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihannya, oke Bapak Ibu yang online juga boleh buka kamera ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama peregangan sebelum kita lanjut ke sesi kedua. Oke Bapak Ibu yang hadir langsung juga sudah siap? Siap. Siap. Oke, mainkan Kak. Kita berobat, ya kita lihat sangat luar biasa kalau dibandingkan dengan tempat lain. Ini daerah-daerah Pantura yang lebih cenderung maju dibanding wilayah selatan. Ya, untuk transportasinya lebih mudah, kemajuan masyarakatnya lebih. Di sini ada area-area daerah miskin sebetulnya. Yang saya pernah kami melakukan penelitian di wilayah Garut ini, salah satunya pengobatan pengobatan diabetes mellitus sampai kita siapkan insulin ke puskesmasnya ya. Jadi dari 100 orang yang akan kita obatin insulin, ternyata yang mau datang ke puskesmas ngambil insulin gratis hanya 20. 80-nya nggak mau, 80 orangnya nggak mau. Kenapa? Untuk datang ke puskesmas mereka harus mengeluarkan biaya 100 atau 200 ribu. Sedangkan untuk makan sehari-hari dia bekerja sebagai kuli cangkul itu 50 ribu. Kalau dia keluar dari
kampungnya tidak nyangkul, maka keluarganya tidak makan. Udah keluarganya tidak makan, dia harus menguras tabungannya untuk membayar ojek 200.000. Daripada saya keluar 200.000, keluarga saya tidak makan, lebih baik saya tidak berobat. Walaupun kita sudah dekatkan obat-obatnya. Ini sama. Mungkin sebelum kita mulai saya memandu acara ini, saya mau menyampaikan sesuatu. Pengobatan TB-CRO terasa panjang dan berat, namun kita harus tetap berjuang untuk sembuh. Pengobatan TB-CRO 6 bulan ini merupakan sebuah harapan baru, tidak hanya untuk orang dengan TB-CRO, tapi juga untuk para nakes dan pendamping menelan obat. Oke, perkenalkan, nama saya Paransari Mita Winarni. Selama 1 jam ke depan, saya akan memandu sesi ketiga kali ini, sharing implementasi paduan pengobatan baru TB-CRO 6 bulan. Dan dalam sesi kali ini akan ada 3 narasumber yang akan berbagi pengalaman di lapangan selama 5-10 menit ke depan tentang penggunaan paduan pengobatan 6 bulan. Yang pertama saya perkenalkan Dr. Ferdi Ferdian, SPPD KPMK. Beliau adalah tim dokter ahli klinis atau TAK, spesialis penyakit dalam dan konsultan pulmonologi dari RSUP Hasan Sadikin Bandung. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Paran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore kepada Dr. Rohadi, spesialis Opjin, terus Dr. Yeremia, dan teman-teman sekalian yang ada di daring dan maupun yang di offline hari ini. Saya akan membagikan sharing implementasi BEPAL dan BEPAL-M di Hasan Sadikin. Ya, jadi kita tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Paran bahwa pengobatan TB resisten obat sekarang lebih cepat 6 bulan. Kalau misalnya kita lihat TB sensitif obat juga 6 bulan. Di masa depan mungkin lebih pendek lagi yang untuk sensitif obat. Oke, slide mungkin. Ya, ini untuk hospital profile. Saya rasa semua teman-teman sudah paham. Hasan Sadikin adalah rumah sakit tersier rujukan tertinggi di Jawa Barat, rumah sakit umum pendidikan, dan dia juga terakreditasi nasional maupun internasional. Kami baru saja menjalani GCI yang trilineal, jadi udah berulang untuk GCI, dan mudah-mudahan hasilnya sama dalam kondisi paripurna. Dan kami juga memiliki spesialis maupun subspesialistik yang sangat banyak. Di sini saya tulis 125 subspesialistik. Slide. Dan ini berdasarkan Undang-Undang bulan Mei 2023 kalau nggak salah, atau 2024, dikatakan bahwa RSIS itu memiliki strata paripurna untuk penata laksanaan tuberkulosis. Slide. Nah, ini pelayanan tuberkulosis service yang ada di RSIS itu bisa dilihat di sini, bisa untuk TB sensitif obat, TB resisten obat, TB dewasa, TB anak, TB paru, TB ekstra paru, dan semuanya terangkum dalam SK yang meliputi preventif, promotif, dan lainnya sudah dicantumkan di SK tim tuberkulosis kami. Slide. Nah, ini SK tim tuberkulosis kami isinya tidak hanya dokter spesialis penyakit dalam atau dokter, tapi juga ada konsultan di bidangnya, sehingga tata laksananya itu bersifat interdisipliner. Slide. Nah, ini untuk penemuan kasus TB resisten obat di Hasan Sadikin itu pernah mendapat tertinggi tahun 2018 ke 2019. Bisa dilihat di sini ada angkanya tertinggi, dan kita juga sudah melakukan screening yang sangat banyak, eligible maupun yang di enroll-nya pun tinggi. Kalau bisa dilihat di sini, enrollment di Hasan Sadikin mencapai 89%. Slide. Sedangkan untuk enrollment nasional saja itu hanya di 69% tahun 2023. Slide. Nah, ini yang lebih uniknya lagi, Hasan Sadikin itu pasiennya nggak hanya di Kota Bandung, tapi juga di seluruh Jawa Barat, numplek semuanya di Hasan Sadikin. Bisa dilihat di sini, luar Kota Bandung mencapai 82% lebih. Slide. Ini ada ini. Ya, jadi ini sekilas untuk pengobatan TB resisten obat itu, kita mulai bahwa pertama kuman Mycobacterium pertama kali ditemukan oleh Robert Koch, habis itu pengobatan bisa dilakukan dengan TB sensitif obat, lalu mulai muncul resistensi di sekitar tahun 90-an, 80-an, habis itu kita mulai mengenal pengobatan TB resisten obat sekitar di Indonesia, tepatnya sekitar tahun 2000 awal. Dan untuk yang pengobatan era modernnya itu, yaitu ada bedaquiline, terus moxifloxacin, linezolid, dan retomanid. Saya tampilkan dalam bentuk tabel di sini, slide. Kalau kita lihat sendiri bahwa semuanya itu adalah slide.
Mundur. Ya, kalau misal dilihat di yang tadi, baik. Nah ini kita bisa lihat keempat antibiotik yang terakhir dari BPALM itu semuanya bakterisidal dengan semua titik operandi yang berbeda. Bakterisidal bisa inhibit ATP sintesis dan lainnya semuanya empat-empatnya keren semuanya. Slide. Nah untuk penelitian-penelitian yang mendukungnya ada penelitian Conradi tahun 2020, masuknya di New England Journal 2022 juga Conradi, dikatakan bahwa successful rate-nya itu mencapai 89%. Slide. Nah ini kalau bisa dilihat di sini, yang Nick study maupun yang Zenix study, ini sama-sama diteliti oleh Conradi, dikatakan bahwa successful rate-nya atau favorable outcome-nya itu mencapai 93% dan 89%. Yang di sini yang Nick study itu kenapa? Nick study itu linezolidnya masih 1200. Sedangkan yang diterapkan untuk slide yang di WHO itu yang 600 mg. Kenapa kita menerapkan yang 600 mg? Karena rupanya slide di RSAS pun kita pernah menggunakan yang slide lagi. Nah, kita pernah menjadi salah satu untuk salah satu penelitian operational research untuk BPAL. Dan dikatakan waktu pertama kali di minggu-minggu awal itu kita menggunakan yang 1200 mg seperti yang di Nick study. Dan memang betul kita menemukan severe adverse event-nya yang sangat tinggi berupa hospitalization saat masih pakai dosis linezolid dosis tinggi. Nah setelah diturunkan jadi dosis yang 600 mg, rupanya semuanya resolving. Jadi memang betul kita harus ketahui bahwa linezolid memiliki efek yang paling tertinggi untuk menyebabkan efek samping. Slide. Nah ini ada yang namanya adverse event of special interest yang kita bisa lihat di sini di layar bahwa kita singkatnya ASC. ASC-nya itu yang paling tersering adalah myelosuppression, terus habis itu peripheral neuropati perifer, hepatotoxicity dan QT prolongation. Jadi permasalahan darah, terus permasalahan neuropati, hepatotoksisitas, liver, dan jantung. Slide. Nah ini di sini rupanya di Hasan Sadikin juga ada dokter spesialis hemato-onkologi medik. Ini guru saya, dokter Amelia, mengatakan bahwa kenapa bisa sampai terjadi mielosupresi. Rupanya mielosupresi itu terjadi karena adanya disrupsi pada mitokondrial. Dikatakan mitokondrial bakteri sama mitokondrial manusia itu memiliki kemiripan sehingga ketika dikasih linezolid rupanya mitokondrial di sumsum tulang kita mengalami supresi. Slide. Nah ini untuk per Mei 2024 rupanya RSAS sudah menjalani setelah OR operational research kita sudah menjadi programatik untuk pemberian BPAL dan RSAS sudah memberikan sampai 31 pasien dengan panduan yang terbaru. Slide. Dan per Juli 2024 kita sudah melakukan enrollment sampai 119 pasien dengan panduan BPAL dan BPAL-M dan sebanyak 60 pasien sudah selesai pengobatan dan dinyatakan favorable outcome atau treatment success-nya itu yaitu 52 pasien sebanyak 86,7%. Slide. Nah, jadi apa dong best practice dari panduan ini? Panduan ini sebetulnya saya bilang the best from the best untuk TB resisten obat. Jadi kita udah mengobati TB resisten obat dari pertama kali yaitu tahun 2011-2012 kita udah mulai pakai yang long regimen, shorter regimen. Awal-awal masih pakai suntik semuanya sampai kita ada yang all oral regimen, short term regimen sebanyak 9 bulan sampai 11 bulan. Habis itu tetap masih ada long regimen. Kenapa? Karena untuk pre-XDR maupun XDR sampai yang dikenalkan yaitu bedaquiline based antibiotik dengan yang terakhir pakai bedaquiline yang namanya all oral STR dan all oral long regimen sampai yang 2021-2022 dengan BPAL dan BPAL-M. Dan BPAL-M memiliki successful rate sangat baik. Kalau di sini kan 86% di RSAS. Dan kita juga pernah bikin penelitian bahwa yang STR maupun yang long regimen pernah dibandingkan itu betul. Selama ini memang selalu rendah Dr. Rohadi, yaitu sekitar 56%, 50% ke bawah. Jadi kalau bayangin ada pasien TB resisten obat, kalau misalnya 50% successful rate, berarti ada 2 orang, 1 diantaranya pasti gagal atau putus berobat. Slide. Mundur sebentar, maaf. Nah, BPAL-M ini kenapa saya bilang yang the best? Salah satunya yaitu jumlah obatnya sedikit. Jadi pill burden-nya itu kalau dihitung-hitung itu cuma 7 tablet. 7 tablet. Dibandingkan zamannya Bu Dewi 15 atau 20 tablet. Jadi harus ditelan setiap hari, mual, kembung, dan gangguan depresi dan lain-lain semuanya itu terjadi. Kalau yang kasus yang ini tadi ASC-nya paling mielosupresi, peripheral neuropati,
QT prolongation, tapi yang paling menarik dari adanya linezolid bisa gangguan neuritis optik. Itu yang paling unik ya. Tapi alhamdulillah bisa reversible. Jadi awalnya tiba-tiba buta, lama-kelamaan bisa baik lagi, mudah-mudahan. Terus successful rate-nya lebih baik, less adverse event, ya efek samping lebih sedikit, nggak terlalu banyak yang mual-mual sampai putus berobat. Dan challenge buat kita adalah untuk saat ini semua first line udah bisa diperiksa DST-nya. Jadi linezolid bisa diperiksa, bedaquiline bisa kita ketahui apakah ada resisten apa enggak. Tapi untuk pretomanid still unavailable, jadi belum tersedia. Slide. Nah ini untuk share best practice kami, alhamdulillah di Hasan Sadikin itu untuk memutuskan seorang mendapatkan pengobatan apa, titipan dari Bu Dewi. Jadi kalau misalnya ada seseorang nih, mau diputuskan, oh ini harusnya Bepal, ini Bepal M. Oh ini harusnya diberikan longer regimen, itu diputuskan bareng-bareng. Kita nggak sendirian mainnya. Kita lihat di sini ada rapatnya itu konsisten dari tahun 2012 sampai sekarang. Oke lah, waktu era COVID semuanya ada offline-nya, ada online-nya. Tapi setelah itu, alhamdulillah kita balik lagi dengan rapat tim ahli klinis, duduk bersama, dan tim teman-teman terjang juga paham karena selalu ikut. Jadi pernah dari dinas juga pernah Dokter Hadi. Jadi dari dinas pun ikut untuk melihat seperti apa. Dan kadang-kadang tim penelitian, kadang-kadang dari tim Belanda dan lain-lainnya kadang-kadang juga pengen lihat. Dan keputusannya itu karena tidak sendirian, jadi kita merasa lebih nyaman. Kalau misalnya ini rada menyimpang. Kalau misalnya ada tersangka yang mau dihukum mati, itu kan yang nembak banyak-banyak gitu. Tapi satu doang yang dapat isi peluru. Nah, best practice yang lainnya yang saya rasa menurut saya penting yaitu ini selain tulisan saya yang saya simpulkan juga dari Dokter Hadi, yaitu komitmen dok. Jadi kalau ada komitmen pimpinan juga dok. Jadi dokter betul yang tadi dokter ceritakan, kalau dari pimpinan rumah sakitnya aja tidak berkomitmen untuk menata laksana dengan baik, mungkin ke bawah-bawahnya juga nggak akan menata laksana dengan baik. Dan kami sudah menata laksana tuberkulosis dari pertama kali kita mulai, pertama kali mengobati TB resisten obat, bahkan pertama kali itu harus dirawat inap dulu, saya ingat. Jadi kita rapat tim ahli klinis harus baseline-nya harus dirawat inap dulu. Konsul kejiwaan, tes farmakologi dan lain-lainnya harus dirawat inap sampai baru kita izinkan pulang, setelah itu baru pulang. Nah itu semua pengalaman empiris itu membuat kami percaya diri dan berdedikasi untuk menata laksana pasien tuberkulosis resisten obat. Slide. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya share bisa menjadi manfaat buat teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Ferdi untuk sharingnya. Ini menarik ya. Mungkin ada beberapa yang buat saya cukup menarik, yaitu bahwa di RSHS sendiri sudah membuktikan kalau Bipal ini adalah best of the best untuk pengobatan TBRO, di mana pill burden-nya jauh lebih berkurang, lalu juga successful rate-nya bagus, dan juga less side effect. Ya kalau misalnya mau flashback ke belakang, kebetulan saya juga penyintas dok, punten. Saya dulunya kena TBSO dan TBRO, dan saya juga ngerasain gimana rasanya disuntik 60 kali yang streptomycin, lalu juga disuntik yang untuk RO-nya. Jadi waktu saya dengar pengobatan Bipal ini, saya juga sempat bilang juga sama tim YKI, coba aja dulu ada ya. Kalau ada mungkin saya nggak perlu harus ngerelain kerjaan saya gitu karena side effect-nya gitu dok. Lalu juga tadi ini juga menarik untuk saya karena mungkin tidak semua rumah sakit sudah menerapkan ini ya. Tadi untuk memutuskan apa yang terbaik untuk pasien untuk regimen yang akan digunakan tidak hanya melibatkan para ahli, tetapi juga komunitas di dalamnya, karena bagaimanapun juga komunitas lebih dekat dan lebih paham bagaimana sisi dari orang dengan tuberkulosis sendiri. Terima kasih dok atas sharingnya. Oke, kita akan berlanjut ke narasumber kedua. Saya perkenalkan, ini dari daring ya Bu hari ini. Oke, saya perkenalkan Ibu Sri Rezeki, AMD beliau adalah perawat senior di Poli TBCRO RSUD Sutomo Surabaya. Waktu dan layar kami persilahkan Ibu, silakan. Saya rasa keberhasilan yang cukup tinggi itu bukan tanpa hambatan, jadi memang kami banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Salah satunya yaitu ternyata informasi itu belum tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat. Buktinya ada beberapa pasien kita temui datang ke layanan setelah kondisi klinisnya memburuk. Jadi di tahun 2023 ada pasien sebenarnya sudah 2 tahun terdiagnosis TBRO, tapi mereka tidak mau datang ke layanan dengan alasan pekerjaan, kemudian dengan alasan malu, dilanjut
Yang kedua, tantangannya kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjalani pengobatan. Jadi salah satunya karena stigma itu tadi. Jadi beberapa pasien merasa kalau pengobatan ketahuan tetangga, dia akan kehilangan semuanya. Makanya lebih baik tidak berobat dan tidak terus terang kepada masyarakat sekitarnya. Yang ketiga itu adanya kecemburuan pasien-pasien dengan paduan sebelumnya. Jadi di awal-awal kita menggunakan regimen pendek itu banyak sekali dari mereka yang sudah menjalani pengobatan jangka panjang protes ke perawatnya, terutama karena kita memang yang setiap hari mendampingi, katanya ada pilih kasih nih, kenapa yang baru dapat pendek saya kok dikasih yang lama gitu. Jadi di sini kita memang ekstra untuk memberikan alasan-alasan yang mereka bisa terima. Yang terakhir yaitu keterbatasan logistik. Jadi di tahun 2023 di saat awal-awal kita semangat untuk promosi, tahu-tahu logistiknya terbatas. Itu membuat sedikit kecewa sehingga ada beberapa pasien di bulan itu harus mengikuti paduan STR yang mana STR saat itu memang benar-benar ditakuti dari pasien-pasien yang berobat karena dari riwayat yang sudah mereka tidak hampir tidak sampai selesai. Jadi mesti harus pindah ke yang jangka panjang karena ESO yang mereka alami. Next. Untuk hambatan tidak usah terlalu kita pikirkan dulu, yang penting adalah dampak positif yang bisa kita rasakan sekarang. Yang pertama di awal pengobatan, begitu mendengar pengobatan cepat, kemudian ya. Ya, saya izinkan tidak. Lanjut. Jadi pasien yang balik belum slide sebelumnya. Oh, maksudnya saya izinkan. Ya. Dari awal kita kenalkan pengobatan dengan durasi pendek atau cepat, obatnya lebih sedikit, itu memberikan pasien itu semangat untuk berobat. Itu adalah awal yang baik untuk pasien-pasien mengikuti pengobatan lanjutannya. Dengan efek samping ringan, hampir 90% tidak ada pasien mangkir seperti yang dulu. Sehingga angka dropout-nya bisa kita tekan. Dengan efek samping yang ringan, kepatuhan minum obat menjadi lebih tinggi, dan harapan besar bagi pasien-pasien yang pegawai negeri atau yang ikut kerja kantoran, itu mereka sangat bersemangat karena dengan minum obat masih tetap bisa bekerja untuk menghidupi keluarganya. Selain itu dari sisi petugas itu sangat membantu, pasiennya semangat, selalu tepat waktu untuk follow up, jadi mempermudah kita monitoring pengobatannya. Tidak perlu seperti yang lama-lama kita harus telepon, waktunya kontrol, waktunya foto, waktunya apa. Kalau yang pakai jangka pendek mereka dengan sadar, dengan ini hafal kapan harus follow up, kapan harus konsul-konsul ke bagian lain. Kemudian mengurangi terjadinya penumpukan pasien. Kalau kita memakai jangka panjang yang dulu, pasien yang bulan Januari harus 2 tahun lagi lulusnya, belum ketambahan nanti bulan berikutnya. Jadi terjadi banyak penumpukan pasien di rumah sakit. Dan senangnya lagi untuk pengobatan yang jangka pendek, yang tanpa komorbid bisa inisiasi pengobatan dilakukan di puskesmas. Ini sangat membantu petugas di rumah sakit karena sebagian bisa kita kembalikan ke puskesmas wilayah. Next. Nah, ke depan masih besar harapan kami kepada Ibu Pimpinan bahwa meningkatkan kerjasama lintas sektoral untuk menurunkan stigma negatif masyarakat karena masih sangat kita rasakan di sini. Yang kedua untuk penyebaran informasi, walaupun sebenarnya sudah banyak sekali ya, cara-cara dari pemerintah untuk memberikan informasi kepada semua lapisan masyarakat, tapi belum semuanya bisa mengakses karena masih ada sebagian dari masyarakat di sini ada yang tidak memiliki HP. Jadi ini PR buat pimpinan, bagaimana caranya agar semua bisa mengakses dengan mudah. Dan yang paling penting yaitu memastikan ketersediaan logistik. Jangan sampai kita sudah getol-getol promosi ternyata di tengah-tengah perjalanan habis obatnya. Dan untuk komunitas sebenarnya sudah cukup baik, tapi untuk ke depan harapan kami memberikan pembekalan cukup untuk teman-teman yang baru, terutama yang baru di garis besar di sini adalah untuk komunikasi efektif. Jadi masih ada beberapa mungkin karena memang belum terbiasa dengan tugasnya. Dan ini merupakan ujung tombak dari pengobatan TB-RO. Karena mereka adalah yang paling dekat dengan pasien, mereka yang biasanya pertama kali mendapat laporan keluhan-keluhan yang mereka rasakan, sehingga memang sangat dibutuhkan tenaga-tenaga dari komunitas itu yang cukup baik
materi-materi yang seputar TBC maupun cara-cara komunikasi yang bisa diterima oleh pasien. Kemudian yang kedua, harapan kami komunitas membantu dalam investasi kontak, karena ternyata kalau dulu itu untuk kita ini petugas masih pakai seragam untuk datang ke rumah-rumah pasien, ternyata itu membuat pasien sendiri tidak merasa nyaman. Ya, setelah beberapa kegiatan dari teman-teman komunitas, ternyata lebih masuk, mereka bisa datang ke tempat-tempat pasien, kemudian melakukan investigasi kontak dengan lancar. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salut ya untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya dari Fajar Sakti, tapi nggak sakti ya. Nah, kayak gue Samsudin gitu. Sebelumnya saya mungkin di sini sedikit bercerita aja tentang petualangan saya dari mulai berobat sampai sekarang sembuh seperti ini gitu ya. Dulu 2019 saya itu terkena TBC SO. Dulu saya kerja di Indomaret. Waktu itu saya ya berobat biasa, cuman ada stigma sedikit. Dulu yang TBC itu kan stigmanya nular atau gimana, jadi dijauhin sama saya juga di PHK, sempat di PHK dulu ya, karena mungkin dulu kan harus berobat rutin gitu ya, sedangkan perusahaan gak mau rugi atau gak mau gimana, jadi saya berhenti bekerja di Indomaret. 2019 ya terus berobat sampai sembuh. Sudah sembuh saya buka usaha di rumah, jualan di TikTok sampai terus di 2022 saya terkena lagi TBC RO. Nah pas 2022 ini fotonya kelihatan nggak? Kelihatan. Ini saya waktu dulu STR ya pertama, tapi saya di sini kelihatan banget udah hitam, tinggi, kurus gitu. Jadi nggak gimana, jadi efeknya banyak banget gitu ya. Kalau dulu tuh ya kayak gini. Nah ini kalau ini pas sudah sembuh yang TBC SO. Nah dulu jadi ada sedikit kembung pipinya gitu dulu. Nah ini kena lagi lah di 2022. Sudah beres COVID itu saya batuk-batuk selama 3 bulan, nggak berhenti-berhenti. Dicobalah ke Hasan Sadikin, dicek segala rupa ya dahak. Nah diputusinlah terkena TBC RO gitu. Awal mulanya saya menjalaninya STR atau short regimen. Kemudian saya ini nggak beres karena efeknya yang di badan saya itu banyak banget Pak Bu, jadi saya nggak bisa jalan, ke badan hitam-hitam kayak gitu ya, inilah seperti ini gitu. Makan nggak pernah makan, soalnya sehabis minum obat itu pasti mual, nggak bisa berdiri gimana, jadi sampai kurus banget gini. Dulu ini saya kiloan hanya 42 atau 43. Terus di awal 2023 saya berobat lagi lah, karena mungkin saya juga sayang keluarga, jadi nggak mau keluarga kena. Saya ungsikan dulu ibu saya ke rumah teteh, ke rumah kakak, untuk saya fokus berobat. Dan alhamdulillah dulu di RSAS saya ditawarin buat berobat Bepal nih. Nah katanya ini obat baru, dijelasin lah obat ini bahwa cuma 6 bulan, efeknya sedikit, jumlah obatnya juga sedikit. Nah saya di sini udah mulai semangat.
karena obatnya sedikit, jadi efeknya nggak terlalu parah gitu. Saya bisa kerja, bisa sambil jualan, bisa ya mencari rezeki lah gitu. Kalau yang STR ini saya nggak bisa apa-apa, di tubuhnya nggak kuat. Kalau saya dulu berdiri aja susah, bahkan ngomong aja males gitu, makan nggak pernah, sampai kurus banget. Nah kalau Bepal mungkin untuk efek samping yang dirasain dari POV saya ya sudut pandang pasien. Dari sudut pandang pasien itu sedikit banget gitu kalau Bepal. Ya benar tadi kata Dr. Ferdi ya, best of the best itu ya mungkin emang benar gitu, soalnya efeknya cuman mual, saya tidurin 2 jam juga udah hilang gitu, pas bangun-bangun udah hilang. Cuman paling di bulan keempat ya ada kebas kaki, biasanya mungkin namanya obat pasti ada efek samping. Ya cuman efek sampingnya lebih sedikit lah kalau Bepal, beda sama yang STR kayak gitu sampai kulit, nafsu makan nggak ada. Kalau yang Bepal ini ya alhamdulillahnya normal gitu, makan tinggal makan, nggak mual nggak apa. Sampai berat badan saya sekarang naik 53, alhamdulillah 10 kilo dari dulu gitu. Terus setelah sembuh, saya sembuh itu di awal 2024, 2023 akhir, diajaklah saya gabung ke OPT Terjang. Saya juga gabung visinya ya untuk menjaga, bukan menjaga, untuk sama-sama lah merangkul pasien juga, karena saya tahu rasanya jadi pasien gimana, stigma di masyarakat gimana. Nah saya mau jadi sebagai pendamping pasien karena mau menjadi tempat pendengar gitu. Soalnya mungkin penting juga ya, orang yang paling ujung tombaknya tuh pasti harus yang bisa memposisikan diri gitu. Jadi nggak bisa orang yang asal-asalan, bukan pasien, bukan penyintas, tiba-tiba harus jadi pendamping, itu rasanya bisa cuman kurang enak gitu, soalnya kan nggak ngerasain gitu orangnya. Jadi saya mungkin motivasi untuk bergabung ke Terjang karena ingin membantu juga orang-orang, menemani, mendengar, jadi teman curhat, lebih ke merangkul gitu. Mungkin sisanya mungkin saya segitu aja. Maaf kalau ada kesalahan, mungkin yang lagi berjuang juga semangat lah. Ke PS juga semangat, jangan bosan-bosan dengerin cerita pasien. Semoga kita sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam. Ya, kayaknya harus minum obat Kandiri dari tahun 2019 ya sampai dengan 2023, 4 tahun tuh pastinya cukup sulit untuk bisa hidup seperti orang normal kalau saya bilangnya. Ya salutnya kenapa? Karena ternyata nggak mudah gitu. Kita di komunitas, kebetulan saya sudah 10 tahun ada di PETA, itu sulit sekali untuk benar-benar bisa ngajak teman-teman yang paham tadi, untuk ada apa yang sudah pernah ada di posisinya, untuk benar-benar mendampingin gitu loh, memperlihatkan bahwa ini loh kami role model, kami sembuh kok, untuk dari semua regimen lah istilahnya gitu, kami survive. Itu sulit karena banyak stigma dan lain-lain. Nah, makanya saya sangat salut untuk teman-teman yang sampai hari ini mau bergabung dengan teman-teman komunitas, khususnya organisasi penyintas TB, dan sharing pengalamannya, tapi bisa membuat orang lain bisa semangat dan punya niat untuk sembuh. Terima kasih dari saya. Oke, terima kasih untuk ketiga pembicara pada sesi ini.
Selanjutnya saya akan panggil kembali 3 narasumber yang ada. Kita akan membuka 5 pertanyaan untuk yang baik peserta yang ada di tempat atau secara offline dan mungkin yang online juga ada. Mungkin bisa dibantu Kak Mei untuk yang online-nya jika ada pertanyaan. Untuk yang di sini ada? Oke, Mbak Rahma. Sebutkan nama dan instansinya ya Mbak. Dan tujukan kepada siapa? Baik, terima kasih banyak. Sesinya keren banget ya karena sharingnya dari berbagai FOV. Jadi apa POV apa tadi? POV, POV. Tapi kan orang Bandung biasanya jadi POP ya. Point of view. Ya, terima kasih banyak sharingnya. Jadi sangat lengkap. Terus saya tertarik untuk bertanya ke Dokter Ferdinand ya dan Kang Dery. Kan kontak serumahnya ini untuk yang pakai regimen BIPAL, kontak serumahnya pakai TPT-nya yang regimen apa? Apa paduannya masih yang berarti sama-sama 6 bulan ya? Ya karena saya dari Prevent TB gitu. Jadi apakah mungkin ada paduan regimen TPT baru gitu buat yang obatnya pakai BIPAL, apa tetap pakai Levo sama Etam yang sama-sama 6 bulan itu gitu. Mungkin bisa di-sharing. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rahma. Monggo silakan para Izin langsung. saya langsung jawab kepada Mbak Rahma ya. Ya Mbak Rahma, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya coba bantu jawab ya. Jadi kalau untuk pasien dengan kontak erat tuberkulosis resisten obat, itu memang ada terapi pencegahan untuk yang kontak eratnya tersebut. Dan untuk saat ini kita masih pakai panduan yang berlaku. Dan panduan yang berlakunya tersebut belum ada perubahan. Jadi memang unik ya kalau misalnya kita panduan yang berlaku di Indonesia itu selalu mengadopsi dari dunia. Jadi apa yang harus dilakukan sebenarnya? Yang harus dilakukan adalah dunia berlomba-lomba untuk bikin penelitian-penelitian modern terkait itu. Dan itu yang kurang. Kenapa? Karena ya apa ya saya bilang tuberkulosis itu kayak sedikit identik dengan penyakit third country, negara-negara 3. Jadi harusnya negara 3 itu yang bikin penelitian gitu. Ya kita juga sebetulnya yang harus bikin penelitian. Nah, permasalahannya emang betul. Jadi kalau misalnya tidak ada penelitian ya berarti tidak ada lahir panduan-panduan yang baru untuk terapi pencegahannya. Mungkin begitu Bu Rahma. Ya. Cukup penjelasannya? Oh iya. Kalau saya sih enggak ya. Kalau orang tua saya kan diungsikan dulu lah ke rumah teteh. Jadi saya sendiri berobat di rumah segala kayak lagu Caca Andika. Segala sendiri gitu. Jadi saya emang berobat ke rumah sakit sendiri, naik motor ya dari Cileunyi ke Hasan Sadikin, segala masak sendiri gitu. Jadi kalau orang di rumah nggak dites gitu. Alhamdulillahnya gitu. Soalnya saya nggak mau lah orang tua saya juga harus berobat kayak saya gitu. Jadi segitu aja Bu. Tapi alhamdulillah Kang Dery orang tuanya sehat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Caca Handika ya. Ada lagi kah pertanyaan dari yang oke. Ini dulu iya enggak. Kok jadi grogi saya? Iya. Gara-gara Caca Handika. Saya Rohadi dari Dinkes Provinsi. Ini melihat ada beberapa kasus yang betul Kang Dery saya nggak ngerasain efek sampingnya kayak gimana, buat penyintas sangat luar biasa lah ya. Tapi begini, ada sesuatu hal di mana teman-teman yang pada saat pengobatan ini kan efek samping yang luar biasa ya, ini akan mencurhatkan efek sampingnya kepada dokter tapi tidak tersampaikan dok ya. Kalau lihat nanti dua nih apa yang terjadi di RSAS dengan di rumah sakit lain mungkin ya. Kalau di RSAS dengan tadi tenaganya medisnya sangat luar biasa, komprehensif, semua ikut. Tentunya pada saat ada, nanti mungkin dokter bisa apakah betul pada saat ada pasien yang pengen mencurhatkan efek sampingnya itu termasuk dari dokternya juga menerima, mungkin dari psikiater menerima, dari dokter jiwanya juga menerima, karena tadi screening awalnya juga udah sangat luar biasa ya. Apakah nanti seperti itu? Karena dampaknya apa dok pada saat ketika ini kasus dok, dan ini sebetulnya dari Kementerian Kesehatan mendapat somasi ya dari pasien-pasien yang sedang berobat di salah satu kabupaten berobat TBC, kemudian yang pasien ini curhat ke dokternya dengan efek samping yang ada, terus karena memang tidak berbentuk tim dok, akhirnya dokternya ya udah ibu kan udah dipastikan TBC-RO, ini obatnya ya selesaikan obatnya, ya memang efek samping seperti itu. Nah curhatnya tidak sampai ini dok, akhirnya disampaikanlah kepada pengacara. Nah pengacara ini mengambil kesempatan, akhirnya dinas kesehatan kotanya, kabupaten kotanya kena somasi, kemudian kami provinsi juga kena somasi, akhirnya Kementerian Kesehatan juga kena somasi, karena dalam tanda kutip dok,
mereka beranggapan bahwa ini obat kami dianggap percobaan. Kami dianggap percobaan, udah jelas obat-obatnya mengandung efek samping, kami tetap dipaksa makan. Itu kan dari pasiennya akhirnya bersuara begitu dan diterima oleh pengacaranya sama dengan hal seperti itu. Akhirnya muncullah somasi, Dok. Ini terjadi sebetulnya. Nah, mungkin bisa mungkin ya dengan pengalaman RSA seperti itu, saya pikir memang kayaknya di rumah sakit daerah pun kalau nanti sudah berkembang pelayanannya tidak cukup mungkin hanya dokter spesialis paru saja atau penyakit dalam yang sudah konsultan paru, tapi juga ada tim yang bisa memberikan penguatan kepada pasien-pasien pada saat mengalami efek samping yang sangat luar biasa sehingga tidak diterima oleh pihak yang salah, akhirnya kembali ke kita somasi sampai ditanya obat itu dari mana programnya, diberikan oleh Global Fund berapa duit, sampai nanyanya detail ke masalah uang loh. Itu ternyata LSM-nya pengen ya ujung-ujungnya kan pengen tahu uang itu dasar dari mana. Mungkin itu, Dok, pengalaman kami menerima laporan dari kabupaten kota. Mungkin Kang Dery juga bisa menyampaikan atau penyintas. Saya rasa ini sangat luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Hadi. Izin saya jawab, Dok, nanti dibantu sama Kang Dery juga ya dari POV yang berbeda. Ya. Jadi kalau dari sudut pandang saya sebagai dokter, mungkin teman-teman yang ada di Zoom ataupun teman-teman di sini yang nakes atau paramedis, sebetulnya itu istilahnya apa? Dasarnya komunikasi. Jadi komunikasi efektif itu kita kan diajarkan untuk berkomunikasi efektif. Jadi misalnya kita mendengarkan curhatan, berarti kita harus benar-benar mendengarkan. Dan ketika kita mendengarkan, ya mau nggak mau kita harus mengeluarkan waktu kita untuk dipergunakan untuk mendengarkan tersebut gitu. Nah, kadang-kadang yang tidak dimiliki oleh nakes adalah waktu tersebut gitu, itu sebenarnya gitu. Jadi ketika ketika pasiennya lagi curhat, terpaksa harus dipotong dengan ya udah kalau begitu obatnya ini aja gitu. Jadi mungkin dari Kang Dery atau teman-teman penyintas ataupun yang itu mungkin juga pernah tahu bahwa ada beberapa dokter yang menata laksana atau keperawatan yang menata laksana, kok gitu-gitu amat sih, cepet-cepet amat, kenapa nggak didengerin dulu semuanya gitu. Nah, ini juga berhubungan dengan panduan BEPAL atau BEPAL-M yang terakhir. Jadi panduan ini alhamdulillah lebih less toxic dan less efek samping, less adverse event. Dan mungkin mudah-mudahan sih ke depannya kasus seperti yang Dr. Hadi sampaikan di depan bahwa ada nakes yang bermasalah dan lain-lainnya, mudah-mudahan sih permasalahan komunikasi. Demikian dokter. Izin ditambahkan dari Kang Dery. Kang Dery mungkin bisa cerita. Oh ya, sebetulnya yang saya alamin itu sebagai pasien dulu ya, nggak butuh saran, nggak butuh apa, cuman butuh didengar aja gitu, Dok. Jadi biasanya si pasien tuh butuh tempat buat bercerita aja gitu sebenarnya. Jadi bahkan sendiri saran juga emang nggak pernah dicarilah sama si pasien. Yang dicari pasien itu sebenarnya pendengar gitu. Jadi keluh kesah dia kan, kalau di rumah mungkin malu atau gimana, jadi ke pendamping atau ke perawat atau gitu ceritanya. Yang saya rasain seperti itu, Dok. Jadi sebetulnya butuh pendengar aja sih, bukannya butuh apa-apa. Kalau dari POP saya gitu. Itu aja. Terima kasih Kang Dery. Kalau tambahan juga, jadi efek samping itu sebetulnya alhamdulillah udah ada panduannya, Dok. Sekarang kan udah ada panduan MESO yang 2022 atau 2023. Jadi lebih jelas guidance-nya, kira-kira kalau ini terjadi ini penyebabnya, kira-kira culpritnya dari mana dan bisa ditata laksana, karena udah dibagi dengan grade-grade-nya sampai kita bisa menghentikan terapinya. Jadi itu jauh lebih bagus tuh. Jadi saya senang sekali dengan panduan tersebut dibandingkan dengan panduan yang utuh kayak 2020 yang efek sampingnya di paling bawah sekali. Mungkin itu masukan, alhamdulillah. Oke, terima kasih atas tanggapannya untuk para narasumber. Sudah cukup, Bapak? Oke, terima kasih. Iya, oh iya, mungkin Ibu Sri Rezeki juga ada tambahan untuk pertanyaan dari Bapak Dinas Jawa Barat. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Memang benar seperti yang diceritakan Kang Dery. Kadang-kadang pasien itu berkeluh kesah panjang kepada kita, kemudian kita tanggapi. Selama ini kita tidak langsung menyarankan untuk obat. Jadi selalu kita kembalikan ke pasien dengan cara-cara yang mudah. Misalnya ada keluhan mual muntah, kita kasih tahu caranya gimana sih untuk mengurangi itu. Gitu. Kemudian nggak bisa tidur, tidak harus dengan obat. Jadi kita dengarkan dulu sampai dia selesai. Kemudian kita kasih tips-tips untuk mengurangi keluhan itu. Sebagian besar mereka bisa menerima dan merasa bahwa ternyata benar
Jadi semua atau setiap keluhan tidak harus diatasi dengan obat. Jadi dengan kita ngomong-ngomong, kita kasih tips-tips tertentu itu sangat membantu buat mereka. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Oh ya, sebelum melanjutkan pertanyaan oke, ini dari Nur Hasana dari Kompas TV. Pertanyaannya apakah bisa yang menjalani pengobatan 18 bulan iya, tapi baru berjalan 8 bulan diganti dengan Bipal. Ya, mungkin narasumber silakan. Ya, oke, terima kasih dari Kompas TV tadi ya. Jadi kalau nggak salah tadi juga dibahas juga oleh narasumber bahwa ini sering jadi pertanyaannya. Dan saya coba menjawab dari sudut pandang di Hasan Sadikin. Kalau di Hasan Sadikin kan ada tim ahli klinis, jadi kami biasanya kalau ada yang bermasalah seperti itu, apalagi benar-benar bermasalah sampai datang ke poli dan yang ngambek lah, pengen benar-benar diganti, mau nggak mau kita bawakan di rapat. Ya. Cuman untuk yang keputusan kami biasanya sama, bahwa terapi tetap harus dilanjutkan pakai regimen yang lama. Mengapa? Karena ya kita tahu semuanya ada panduannya dan kita juga diaudit. Dan kalau diaudit dengan alasan bahwa itu permintaan pasien, itu jelas tidak bisa diterima gitu. Dan auditnya pun ketat, jadi biasanya itu menjadi satu ya nilai coreng lah, bahwa itu loh kok bisa-bisanya kalian katanya rame-ramean mutusinnya, kok bisa-bisanya kalian mengganti regimen rame-ramean juga dong kalau begitu, kan nggak mungkin. Jadi kita biasanya sepakat bahwa tolong mohon maaf tidak bisa untuk diganti dan dilanjutkan. Mungkin jawaban kami begitu. Kalau dari Sutomo mungkin dari teman-teman di sana gimana, Iya, dokter? mungkin ada tambahan dari Bu Sri atau dokter siapa tadi? Dokter Arini. Kalau nggak salah tadi Bu Sri juga mengatakan hal yang serupa ya Bu ya, ada yang mau diganti Bu ya. Betul. Memang ada ya, tidak bisa dihindari hal seperti itu ya. Jadi ada juga rasa keirian daripada pasien lain, tapi alhamdulillah bisa kita beri pengertian ya. Jadi kita jelaskan kenapa kok pasien ini mendapatkan panduan seperti ini dan sebagainya, dan juga umpamanya kita tidak bisa semau-maunya juga untuk merubah panduan seperti itu, dan alhamdulillah pasien setelah dijelaskan juga mengerti gitu. Karena segala sesuatu obat yang kita berikan kan ada indikasinya ya, ada alasan dan sebagainya gitu. Terima kasih dok untuk ini untuk penjelasannya. Semoga cukup menjawab pertanyaan dari Kompas TV tadi ya. Lalu selanjutnya pertanyaan lagi, apakah perbedaan dari pengobatan Bipal dan Bipal M? Silakan dok. Oke, terima kasih, saya izin menjawab. Jadi Bipal dan Bipal M itu perbedaannya cuman moxifloxacin. M-nya itu antibiotik moxifloxacin yang memang diberikan pada pasien dengan yang memenuhi kriteria, dan kriterianya itu alhamdulillah lebih mudah dibandingkan waktu zaman sebelumnya ya. Jadi perbedaannya itu cuman yang Bipal M, jadi antibiotiknya tidak 3 tapi 4 antibiotik. Dan kalau misalnya kita berpikir ini adalah kuman, tadi kan sudah dijelaskan di layar juga bahwa kita memberikan 4 antibiotik yang bakteriosidal alias membunuh dengan 4 cara yang berbeda. Kalau misalnya bayangkan ada benteng Takeshi misalnya, benteng 4 sisinya itu kita tembakin semua pakai bombar. Jadi mudah-mudahan sih kumannya bisa pada tewas semua gitu. Jadi perbedaannya cuman yang Bepal itu cuman 3 antibiotik, Bepal M 4 antibiotik, demikian. Oke, terima kasih. Adakah tambahan mungkin juga dari Dokter Distomo? Oh iya. Oke, izin saya tambahkan juga untuk yang Bepal dan Bepal M perbedaannya adalah yang Bepal itu diberikan untuk yang resisten terhadap moxifloxacin. Jadi kalau misalnya dari hasil pemeriksaan tes cepat molekuler XDR itu didapatkan resisten terhadap fluoroquinolone, kita tidak lagi memberikan moxifloxacin. Untuk apa kita memberikan antibiotik yang percuma, yang sudah resisten gitu. Jadi terpaksa kita hanya memberikan 3 macam antibiotik. Dan kalau pasti sering muncul pertanyaan, kumannya kan lebih keren ya, resisten terhadap fluoroquinolone, tapi kenapa cuma dikasih 3 antibiotik? Nah itu dasarnya penelitian yang alhamdulillah sudah kita lakukan juga, penelitian operational research waktu di Hasan Sadikin maupun teman-teman site-site lain, persahabatan dan lainnya. Seingat saya Sutomo juga jadi site untuk penelitian OR-nya Bepal 3 antibiotik saja, dan memang outcome-nya yang mudah-mudahan interimnya atau sudah dibacakan? Udah ya? Interim sudah ya? Yang perfect, yang bagus gitu. Padahal salah satunya adalah pre-XDR ataupun XDR. Bahkan yang kalau menilik tahun 2020 penelitian Conradi dan Nick study maupun Zenix study memang itu kan pre-XDR juga dimasukkan. Maksudnya yang resisten terhadap fluoroquinolone juga dimasukkan. Itu yang mendasari bahwa yang Bepal bisa diberikan pada pasien yang pre-XDR. Mungkin demikian. Oke.
Sepertinya tidak ada tambahan lagi dari Dokter Aryani untuk pertanyaan ini. Tidak ada, rasanya sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih dok. Oke, semoga juga menjawab pertanyaan penjelasan dari para dokter di sini. Ini yang terakhir dari Ronald, OPT Petus Bengkulu. Mungkin ini bisa buat ketiga narasumber kita hari ini ya. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara atau apakah ada kiat maupun strategi pendekatan kepada pasien yang memiliki permasalahan gangguan mental health agar mau menerima statusnya terkena TB dan mau menjalani pengobatan? Nah, ini kayaknya bisa buat tiga para narasumber kita hari ini. Silakan. Ya, terima kasih. Izin saya jawab dulu dari sisi medis ya. Dari sisi medis, jadi semua pasien TB resisten obat itu ketika dia diperiksa tes cepat molekulernya dan didapatkan kuman Mycobacteriumnya itu resisten terhadap rifampicin, itu kan akan dilakukan baseline. Baseline itu pemeriksaan dasar. Dan saat pemeriksaan dasar itu kita ada teman sejawat dari psikiatri akan ikut serta dalam menata laksana pasien tersebut. Jadi misalnya dari awal pasiennya itu sudah dideteksi ada kemungkinan depresi atau gangguan cemas akut dan lain-lainnya, atau bahkan depresi berat ada dengan kecenderungan bunuh diri, itu akan dibawakan di rapat bersama-sama, atau kalau misalnya pun tidak ada rapatnya, kita akan mendengarkan saran dari teman sejawat psikiatri, kira-kira obat apa aja yang harus dihindari. Dan obat tersebut jelas tidak akan kita berikan kalau misalnya obat tersebut akan menyebabkan gangguan mentalnya itu akan menjadi lebih berat. Mungkin kalau dari pihak saya, dari penyakit dalam atau spesialis paru, akan minta bantuan dari teman sejawat yang lain, yaitu bisa psikiatri atau psikolog. Mungkin dari sudut pandang kami begitu. Iya, terima kasih. Mungkin kalau dari komunitas sendiri gimana nih untuk menanggapi hal tersebut? Boleh, kalau dari saya ya, kalau misalkan si orangnya itu nggak mau berobat ya, tadi pertanyaannya kayak gitu, ya paling dikasih motivasi, ditanya dulu, misalkan keinginannya apa, misalkan mau haji nih. Nah, kita tuh pasti jawab, Bu kalau mau haji itu harus sembuh dulu loh, jadi gitu. Jadi ada pancingan gitulah gitu. Ibu misalkan nggak mau berobat, ibu emang mau anaknya kena, nah gitu dipancing gitulah. Jadi nggak maksa, cuman dipancingnya sama keinginan pasien gitu. Apa sih yang paling diinginkan? Misalkan ya tadi cita-citanya mau haji, mau gimana? Ya paling gitu, paling dari saya. Ya makasih. Iya, iya memang seru ya kalau misalkan kita melihat satu hal itu dari dua sisi, maksudnya baik dari sisi klinisi atau dari sisi komunitas sendiri, karena kita berdua itu memang udah harus saling berjodoh untuk bekerja sama. Mungkin terakhir dari Ibu Sri Rezeki untuk pertanyaan terakhir tadi, apakah ada tambahan Ibu? Terima kasih. Biasanya untuk pasien-pasien memang yang mulai awal sudah ada gejala untuk gangguan depresi dan lain sebagainya, kita selalu melibatkan keluarga. Jadi di sini kita saling menguatkan. Jadi keluarga itu bisa mengerti posisi pasien saat ini. Biasanya itu akan memberikan motivasi tersendiri dari pasiennya. Jadi keluarga yang pertama kita libatkan lebih dulu. Jadi nanti kalau keluarga sudah mengerti, itu nanti lebih gampang untuk istilahnya memberikan semangat kepada si pasien. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri Rezeki. Wah, nggak terasa ya udah sejam dan mungkin masih ada beberapa banyak pertanyaan yang belum bisa kita akomodir karena terbatasnya waktu. Terima kasih untuk para narasumber kita hari ini, orang-orang keren, orang-orang hebat, dokter-dokter keren. Oke, sebelum saya tutup, ya boleh silakan kembali atau mau di sini? Ya, makasih. Oke, ya kita close untuk semua narasumbernya hari ini. Oke, sebelum saya cuma punya ikutan dokter Heri sih sebenarnya. Untuk tutup acara ini saya cuma punya satu pantun. Jarang-jarang loh saya bikin pantun. Jalan-jalan ke Belgia bersama Ibu Asi dan Pak Mamat. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih. Semoga sesi ini membawa banyak manfaat. Belum selesai. Si Kuku main ke rumah Pak Mamat. TBCRO sembuh lebih cepat. Baik, terima kasih banyak. Satu kata doang ya? TBCRO. Tadi kuat ya. Cepat ya. Oke, siap. Apa tuh Mbak? Sabar. Kalau misalkan yang satu kata untuk TBCRO, sabar. Terus untuk yang BPLM-nya, kenapa ada dari tadi kenapa di? Kenapa nggak dari sini?
Halo Kak, boleh dong kata-kata tentang TBCRO? Boleh. TBCRO harus sembuh. Halo, satu kata tentang Bipal M apa Kak? Harapan baru. Oke, terima kasih. Boleh dong satu kata tentang TBCRO dong Mbak? Kuat. Gimana sih? Katanya TBC. 1, 2, 3. Halo Mbak, boleh dulu. Oke. Mbak boleh dong satu kata tentang TBCRO? Kuat. Nah, kalau satu kata tentang Bipal M? Cepat. Oke, boleh deh. Kembali menjaga cinta